Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Bertemu lagi dengan Ulun Muhammad Al-Girifani dalam podcast Al-Ajib, berkarya dan menginspirasi. Mudah-mudahan tayangan pada hari ini, podcast kali ini kita mendapatkan inspirasi. Hari ini kita mendatangkan guru kita. Nah, ulun umpat juga lawan sidin di wadah Om Dede, ada majelis guru lah. Nah, Guru Haspianur. Nah, ngaran lengkap sidin lah Muhammad Haspianur SH. Nah, sarjana hukum guru lah. Sarjana hukum gitu. Nah, sidin dari ketua pengurus cabang JRA, Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Nah, hari ini kita berkenalan dulu tentang Jam'iyah Ruqyah Aswaja guru lah. Nah, ini kita alhamdulillah didatangi oleh Guru Haspi. Nah, penonton kita ada Bahtiar. Halo Bahtiar. Assalamualaikum. Ketuplak lagu hijrah lah. Ya, Abang Imes operator dan Sahri penonton setia kita guru. Amin. Bang Ayep bulik dah. Iya, nggih. Nah, ulun mau awali guru lah. Iya. Nah, ulun nih sebujurnya tertarik dengan ruqyah gitu nah guru. Nah, tentunya nih satu ya tadi kan ulun pernah podcast juga lawan bubuhan spiritual guru. Nah, ternyata tuh ada filosofi hidup di situ. Nah, tapi sebelum membahas tuh guru pian nih SH gitu nah. Sarjana hukum. Itu di mana guru, kuliah apa segala macam? Di UIN dulu IAIN. Iya. Terus di IAIN Tarik. Nggih. Kemudian kita menyambung pulang di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam guru lah. SH berarti pengacara kah apa pian guru? Kada. Lain lah. Nggih. Kalau orang hukum kan kada hanya pengacara aja. Iya. Kada hanya pengacara aja. Karena orang hukum tuh, dan hukum itu luas. Luas guru lah. Di semua aspek kehidupan ada hukum. Kalau kita kada ada kalau kita hidup ini kada ada hukum, kada jalan. Kada jalan guru lah. Dalam diri kita ada sistem hukum itu sistem dalam menjalankan dalam diri kita ada hukum. Jadi hukum itu bukan hukum yang semuanya hukum di pengadilan, kalau hukum itu luas, lebih lebar. Jadi kada hanya sebagai seorang sarjana hukum adalah pengacara, kada. Di dalam kajian ilmu hukum itu ada hukum kesehatan, ada hukum yang masalah lalu lintas, semuanya mutasi udara, macam-macam hukum, kan ada hukum agama. Jadi kami ketika di bangku perkuliahan semua dilajarakan. Tapi kami lebih memilih keumumnya, dan tapi lebih khususnya kepada hukum perkawinan keluarga. Hukum perkawinan keluarga lah. Hukum pernikahan, hukum perkawinan. Itu lebih condongnya ke sana, karena kita juga berkegiatan setiap hari-hari adalah sebagai penyuluh agama di Kota Agama Banjarmasin, di bawah Kemana Kota Banjarmasin, sebagai penyuluh agama Islam. Yang khususnya sebagai bidang perkawinan, bidang pelestarian perkawinan. Dan kemudian juga sebagai pribadi ulun juga diangkat sebagai tadi ketua pengurus cabang Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Banjarmasin. Nah, itu apa tuh guru? Jam'iyah tuh. Ini. Nggih. Jadi Jam'iyah Ruqyah Aswaja itu didirikan di tahun 2014 di Kota Nganjuk, Jawa Timur, yang di Jawa guru lah. Di Jawa, nggih. Jadi bukan di Banjar, kami ini hanya pengurus cabang. Kalau pengurus pusatnya itu di Nganjuk, Jawa Timur. Jadi didirikan oleh guru kami yaitu Kiai Gus Alamah Siddiqi. Beliau yang mendirikan di Jawa Timur. Kemudian berkembang di tahun 2019. Kemudian dilebarkan lah sayap aturannya hanya di pondok-pondok pesantren, dilebarkan ke daerah-daerah. Nah, kemudian di tahun itu pula alhamdulillah Jam'iyah Ruqyah Aswaja mendapatkan izin sebagai sayap dakwah dari lembaga dakwah PBNU pusat. PBNU. Jadi kami resmi sebagai sayap anak cabang
sayap daripada lembaga dakwah PBNU Nggih. Ustaz. Nah, jadi untuk yang resmi diakui oleh PBNU Nahdlatul Ulama adalah Jamiah Ruqyah Aswaja. Tapi yang lain-lainnya banyak, cuma yang untuk yang resmi sebagai sayap dakwah dari lembaga dakwah PBNU adalah Jamiah Ruqyah Aswaja. Ulun diangkat sebagai ketua cabang atau pengurus cabang untuk kota Banjarmasin. Nah, seperti itu. Berarti itu sebelumnya guru lah sejarahnya tadi memang Jamiah Ruqyah Syari Aswaja ini sebelumnya tuh memang sudah ada bergerak guru lah. Sudah. Hanya NU tuh kenal gitu kah? Ada kayak ini. Atau kayak apa guru? Jadi dahulu itu memang namanya bukan JRA, namanya Jamiah Ruqyah Aswaja An-Nahdliyah. Oh. Nah, jadi An-Nahdliyah. cuma belum resmi sebagai anak cabang dari Nahdlatul Ulama. Oh. Nah, tapi kiainya guru lah dari orang NU. orang NU. Oh. Jadi ini modelnya kayak ini, sejarahnya Oke. itu diulah di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga di Nganjuk. Nah, tapi itu hanya terbatas orang-orang pondok aja, lagi menangani orang-orang sekitar pondok yang mengalami ada gangguan-gangguan atau apa. Nah, dari sekian dari beberapa tahun lama jalan ternyata banyak peminatnya. Nggih. Lalu banyak peminatnya, sudah makin berbanyak, kemudian diusulkanlah sebagai resmi mengurus ke Nahdlatul Ulama. Lalu resmi lah di tahun 2019 diizinlah beliau kepada Nahdlatul Ulama sebagai sayap dakwah lembaga dakwah PBNU tadi. Alhamdulillah dapat izin dan kita mengantongi izin dari PBNU sebagai sayap dakwah tadi. Jadi bukan sejarah hanya nang atau apa tadi kada izinnya memang sudah dahulu. Oh, sudah Sudah awal sudah orang NU seberataan. Oh, orang NU berataan. Jadi hanya di 2019 telah diresmikan resmi sebagai sayap dakwah tadi. Dan kemudian kalau sudah resmi dari PBNU, maka dianjurkan oleh PBNU seluruh warga Nahdliyin, orang Ahlussunnah wal Jamaah yang merasa orang kaum tuha, jualan banyak kita nih kaum tuha, maka untuk mengikuti Jamiah Ruqyah Aswaja nang di cabang-cabang masing-masing. Lalu lebih luas jadinya, kada hanya orang pondok aja nang bisa sebagai praktisi atau sebagai siapa aja sekarang yang orangnya berakidah hanya Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian umpat di Nahdlatul Ulama, maka dia boleh bergabung sebagai praktisi di JRA Jamiah Ruqyah Aswaja. Supaya lebih luas lah gitu. Lebih meluasakannya gitu. Itu di Banjarmasin dari tahun berapa guru? Kalau di Banjarmasin ulun resminya di awal 2020. Oh, awal 2020. Berarti ini berjalan setahun guru lah sudah lah. Nah, kita membuka dulu guru lah. Sebujurannya Ruqyah, kalau Jamiah itu kan sebuah organisasi guru lah. Ya kan, Ruqyah Aswaja tuh ahli sunnah wal jamaah gitu. Nah, lekat dengan NU tuh kan. Nah, Ruqyah nih secara umumnya tuh penjelasannya tuh kayak apa guru? Jadi kalau kita berbicara Ruqyah, kita lebih bagus itu bicara tentang definisi dulu. Ya, definisi bujur. Artinya kan apa gerak Ruqyah itu? Orang kebanyakannya Ruqyah ini seakan-akan model sesuatu momok apa. Padahal Ruqyah itu kan dari kata ar-ruqa. Artinya mendoakan. Doa gitu. Doa nah harapannya adalah untuk mendoakan kesembuhan. Ruqyah itu doa untuk mendoakan kesembuhan untuk siapapun. Ruqyah itu bukan orang gangguan apa aja. Ruqyah itu adalah doa untuk kesembuhan. Intinya doa bil istisqa. Doa untuk kesembuhan. Nah, itu dulu. Jadi kita pahami Ruqyah itu adalah mendoakan orang saudara kita muslim nang garing. Dengan apapun cara doa, dengan doa apapun, maka sudah kita mendoakan itu sudah Ruqyah namanya. Secara kesusahannya lo, secara umumnya gitu lo. Jadi mendoakan anak kita, kawan kita, doakan dia dengan bacaan Quran, dengan bacaan Nabi sudah Ruqyah. Kayak orang bahari kayak nih. Orang bahari itu ada rajin bertiup-tiup. Bertiup. Bersama-sambur. Bismillahirrahmanirrahim. Sambur. Nah, itu sudah Ruqyah. Sudah Ruqyah, tapi kada khusus nang ada bacaan ininya kada khusus. Jadi kada
Kadang nang ada ini kan di tahun-tahun 2000-an nih jangan 2000 awal-awal 2000-an nih jangan pina apa itu ruqyah orang. Nah, kalau lu orang ini melihat ruqyah ini karena dahulu di TV, di televisi itu kan ruqyah nang kesurupan. Nah, itu guru yang berkembang tuh di masyarakat nang kita. hamuk begin kisahnya napa-napa kalah. Lalu orang anggapan negatif. Bahkan ada yang mengatakan itu jar dibuatin jin di awaknya jar lo bisa buku ciak jar. Bahkan ulun pun pribadi lah. Bahari lagi belum belajar lagi belum 4 di jamiah ini. Sawat juga negatif. Sawat juga guru lah. Sawat negatif artinya sawat sebagai praktisi dulu lagi belum 4 nih. Model menganggap dusta gitu. Mendustakan bahkan juga model kada baik bang apa gitu ini. Nah ternyata setelah kita dalami kita kaji bujur-bujur ternyata jauh benar jauh. Nah bahkan ruqyah itu adalah sunnah. Sunnah guru lah. Mana sunnah? Karena apa sunnah? Karena Rasulullah SAW pun beliau mengatakan jika kamu bisa membantu daripada keluarga saudara kamu gawi apalah kau dibantu. Nah tadi jadi ruqyah tadi kenapa jadi di kalangan orang-orang kita apalagi masyarakat Banjar masih stigmanya masih negatif gitu karena terdahulu TV menyiarkan ini itu nang hamuk nang kuciak nang macam-macam nang ini itu lalu anggapannya adalah anggapnya ada bagus. Nah, padahal jika didalami bujur-bujur orang bahari itu sudah meruqyah. Tapi dengan cara nang orang bahari, cara nang meniup banyu, cara nang dengan menyambur itu sudah ruqyah. Nah, coba kada nang secara betapa aturannya nang kayak ini tuh kada. Nah, kemudian mau kita bicarakan kenapa jadi negatif orang salah juga. Jadi orang menganggap itu negatif orang kenapa kayak itu aja memang secara kelihatannya sudah pindah bokociak pindah apa ini apalagi kan dulu di masjid ada di mana-mana bokociak itu lalu anggapannya negatif memang gitu lalu kemudian melihat daripada keadaan itu maka dari Nahdlatul Ulama kemudian daripada kaum Nahdliyin kemudian mengembalikan pemahaman ruqyah tadi nang kayak apa lalu dibentuklah tadi jam'iyah ruqyah aswaja nang bujur-bujur caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kami punya moto ruqyah itu bukan kesurupan. Ada motonya guru lah. Ada moto kita ruqyah itu bukan kesurupan. Jadi kada mungkin settingan tuh guru lah. Motonya sudah diletakkan tadi. Bukan kesurupan. Jadi bukan. Tapi kalau memang ketika dalam proses ruqyah itu ada hal-hal yang pinanya hal gaib ini itu bukan ulah-ulah, bukan keadaan ngomong. Nah, dan kayak ini juga kita juga kembali kepada Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat nang di awal-awal adalah orang nang beriman itu ada orang nang beriman lawan nang gaib alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas shalah. Nah, orang nang beriman adalah orang nang beriman lawan nang gaib. Yalah. Nang gaib itu banyak. Allah gaib, malaikat gaib kada kau dilihat lah. Bahkan ada turunan nang bawah lagi setan gaib, bahkan jin pun gaib. Nah, jadi kalau kita baruqyah adalah bukan negatif tapi adalah sunnah. Artinya mendoakan, kita minta doa, kita garing, contohnya si A garing, kemudian dia minta doakan kepada orang lain, didoakannya orang tadi mengelafalkan kalimah-kalimah Quran, ditiupkannya di banyu, diminumnya, udah ruqyah ya. Secara nang umumnya nang kayak itu. Secara umumnya. Tapi kalau untuk penanganan yang lain ada lagi cara-cara penanganan yang lainnya. Tapi pada intinya, nang kami hendak dakwahkan kepada masyarakat adalah ruqyah itu bukan hanya kesurupan. Ruqyah itu bukan hanya nang hamuk tuh kada. Ruqyah itu tadi kita kembalikan kepada artinya adalah ad-du'a bil istisqa. Doa untuk kesembuhan. Garing kawan kita doakan dia sudah ruqyah. Itu secara umumnya loh. Jangan garis besarnya kayak itu. Dari garis besar kayak itu ya Allah. Nah, jadi dari guru Hasbi pun ya Allah asalnya pun memandang negatif. Nah, negatif. Tapi setelah terjun dan belajar guru lah. Belajar langsung.
dan belajar langsung akhirnya terpatahkan itu seberataan guru lah. Nah apalagi kita nang kada belajar lah mau negatif terus sih guru. Nah ini pulang guru lah, apakah memang kayak itu gawian ruqyah ini berurusan dengan makhluk-makhluk nang Astral. apakah kayak itu guru? Nah, Maksudnya kayak itu nah. jadi kayak ini memang. Mun kita badan nang kita kan punya awal dari punya dasar Enggak. adalah orang nang beriman Enggak. alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Enggak. Orang nang beriman adalah orang nang meyakini hal nang gaib. Enggak. Nah, di dunia kita ini, dunia yang kita jejak ini, Enggak. ada hulu mana kan, ada hulu jin kan manusia ada. Iya, bujur. Ya, Itu dulu kita ya kalau Ada. Manusia ini kan berdudi. berdudi. Nah, kan dalam dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa. Iya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Berarti dulu jin pada manusia. Jangannya wa ma khalaqtul insa wal jinna. Dulu manusia pada jin. Iya, Nah, bujur. secara urutan katanya dulu jin ya Allah. Dulu jin. Nah, berarti jin atau hubungan makhluk gaib tadi duhurunya nyata, duhurunya jahil. Setelah Nabi Allah Adam alaihissalam beliau diturunkan ke dunia, maka makhluk nang jin tadi digaibkan. Kada melampak lagi orangnya. Nah, kayak itu. Ngaji kamu amun di pentakul apakah ruqyah itu selalu berhubungan lawan nangarannya jin? Iya. Nah, berarti kan kita secara langsung mau kada mau pasti berhubungan. Iya. Jangan kan dengan ruqyah tadi kita nang alam ininya pasti berhubungan, berarti akhir ada mereka dan jin itu pasti ada. Nah ketika orang tadi kita hubungkan lawan, contohnya ada gangguan, ada gangguan secara nyata atau secara awak ke dirinya tadi, maka adakah jin itu umpat campur? Ada guru lah. Ada gangguan, tapi kada semuanya gangguan nang pinanya itu gangguan nang gaib. Ulahan jin ada juga nang kada ulahan jin karena psikisnya. Nah makanya kami di Jamiah Ruqyah Aswaja dalam setiap penanganan Ruqyah Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah ini sedikit berbeda dengan ruqyah yang memang banyak. Setiap organisasi ruqyah mengklaim mereka nang paling aswaja. Organisasi A, B, tapi kami kada menyalahkan, kami kada samunyaan mengklaim inya nang paling sunnah. Gitu. Tapi nang mana paling sunnah? Allah alam kita kada tahu. Nah, tapi kami hanya berpijak kepada dalil tadi. Ruqyah ini adalah doa untuk kesembuhan, mendoakan. Dan kada ada jaminan pun kami ini sebagai orang nang mendoakan tadi sembuh. Kan ada juga. Kami hanya mengharapkan sampian garing kita kembalikan dulu. Nah jadi kami sebelum kami ini mulai akan ruqyah itu, kami pertama yang kami kaji dulu adalah sumbernya. Dikaji dahulu kan. Ada dalilnya kullu syai'in sababa. Setiap sesuatu ada sebabnya. Kadang mungkin kada sebabnya. Nah, jadi kalau orang tadi ada gangguan misalkan, kami kan langsung ruqyah. Kada langsung datang bacaan Padalah. Lebih ke pendekatan dulu. Apakah kisahnya nih? Nah, namanya diagnosa lah. Nah kayak dokter juga kan. Kayak dokter juga. Dokter kan datang orang nih. Kan apa keluhan kan dokter Iya kayak itu bujur. Ini sekolahan larang, sekolahan sampai ke luar negeri. Apa keluhan pian kan dari langsung yo kada kalanya mau deh. Mana kon dulunya. Karena apa kada langsung memberi obat kan langsung. Mesti lain obatnya. Jadi kata langsung lah betakon dulu apa pian keluhan. Nah itu lah. Japai parut dulu kotak-kotak. Ada alat ini. Dari ilmunya itu kalau kayak ini ini pengrajin. Nah, itu juga dicobanya obat ini. Nah, coba ini. Nah. Kami kayak itu juga. Diagnosa dulu apa. Amun kayak itu guru penjelasannya mun kayak itu tuh patahkan berataan negatif tadi orang memandang. Nah orang kita ini kan apa tuh deh karena itu buku ruqyah. Nah kalau selama kami penanganan ruqyah ini alhamdulillah
dengan cara tadi pendekatan langsung, pendekatan secara nambah-gambaran tadi, ada kan langsung ampe Iya. tanpa baham-baham. Berarti kan kejiwaannya aja. Kejiwaan. Nah, tapi kalau memang indikasinya itu orang ini bujur-bujur ada gangguan gaib, gangguan yang diulah oleh jin. Nah, ada cara penanganannya. Nah, jadi pertama kami dari Ruqyah Aswaji itu yang membedakan adalah kami pertama dahulu kada langsung memponis. Apa gerang ini kada langsung. Jadi kada langsung tahu itu guru lah. Langsung kami kada boleh nang bahaya-haya model beterawang. Ini anu nah. Itu senang banget tangan. Itu tangan. Itu dukunnya lah. Dukun mah bujur. Ayo. Iya nih. Mepek nih gitu. Itu dukun itu. Ya kalah dukun ngarannya kan betul tangguh. Nah, kan kita nang. Jadi kayak ini. Kita dulu kembalikan ke asalnya. Nah, ada dalilnya dalam Quran. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, dia menyembuhkan. Dia Allah yang menyembuhkan. Nah, kita kembalikan ke asalnya. Pian kan orang nambah iman, pian nang garing, pian berdoa kepada Allah. Nggih. Pian seorang pian juga nang garing, pian juga nang berdoa. Iya. Nah, kebanyakannya orang itu rajin kita nih amun garing salah dulu. Salah apa? Salah anggapan tadi. Amun kita nang garing obat menyembuhkan. Amun kita nang garing artinya apa tadi? Dukun menyembuhkan. Amun kita nang garing dokter menyembuhkan. Padahal kada. Kembalikan dulu. Jika aku sakit Allah yang menyembuhkan. Makanya ada Allah di dalam doanya itu doa hendak minum obat kan bismillahirrahmanirrahim 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 ma'asmihi syai'un fil ardi wal samawati. Nah, dari itu aja dulu kembalikan dengan nama Allah, Allah yang menyembuhkan, dengan nama Allah, Allah yang maha mencukupi, nama Allah kada dan yang bisa memberikan apapun mudarat di dunia nih, langit bumi kada awak. Nah, itu dulu orangnya dulu disadarkan. Jadi makanya kami kenapa Jamiah Ruqyah Aswaji ini berada di bawah lembaga dakwah PBNU. Jadi kami ini menekankan lebih ke dakwahnya, lebih ke mengingatkan si hamba Allah tadi menang sakit tadi, kita kembalikan dulu imannya dulu, kita kembalikan ketakwaannya dulu. Nah, jangan pin beranggapan obat namanya menyembuhkan, jangan menyembuhkan kami nih sebagai perukiah yang menyembuhkan kada. Allah yang menyembuhkan. Nah, supaya kamu sudah kayak itu dia sudah ingat, dia sadar, nah itu sudah imannya sudah bujur-bujur masuk, sudah maka gangguan apapun dengan sendirinya melemah. Nah, jadi diagnosa setelah kita diagnosa ini kalau memang murni ada gangguan, nah kita hantam dengan orang tadi berdoa, inya seorang berdoa, pengen berdoa dulu tobat. Nah, imbah berdoa hanya dia istighfar. Kan ya Nabi kullu da'in dawaun, setiap sakit ada obatnya. Wa kullu dzunub istighfar, dan obatnya dosa istighfar. Nah, karena boleh jadi segala musibah maupun sakit maupun gangguan apapun yang di dalam diri kita nih boleh jadi karena perbuatan kita juga. Boleh jadi karena perbuatan kesalahan kita, dosa kita. Nah, jadi sakit ini pertama kami sampaikan kepada orangnya. Pertama dulu ikhlas. Apa ikhlas saja? Ikhlas bahwasanya garing ini adalah ujian Allah. Kadang mungkin orang itu nang sehat bertahan, ya kok? Kadang mungkin. Nah, yang pertama deh ikhlas. Nang kedua pulang pian tobat. Kenapa tobat? Karena boleh jadi nih Allah ini menegur pian dengan kain nih, diganggu oleh jin, diganggu oleh syaitan, diulah orang macam-macam. Nah, adakah salah kita? Nah, orang tuh kebanyakannya kadang melihat dirinya seorang. Adakah salah diriku ini? Adakah nyen kada tahu? Nah, itu jadi kita hanya menyadarkan, makanya kita mendakwahkan aja. Kami ini berdakwah kepada orang nang bering tadi, dan pula berdakwah kepada kalau ada gangguan jin kepada jinnya kami dakwahi. Jadi kami dakwah. Jadi Ruqyah Aswaja intinya adalah mendoakan kepada orang, mendoakan kepada
sadar kita nanggaring dan mendakwahi kepada mereka untuk babulik sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Sebagaimana hadis sahabat Jumat aja, ittaqullah, ittaqullah aja. Jadi itu ya. Kalau sudah orang takwa, insyaallah segala apapun gangguannya kembalikan kepada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Kadada nang kawanya memberikan apa juga pun mudarat di langit maupun di bumi. Nah, imannya dahulu. Nah, jadi kami mengembalikan ketakwaannya, mengembalikan imannya. Kalau sudah nang dua tadi dia sudah kuat, apapun garingnya, apapun masalahnya, maka mudah aja lagi dia. Mudah. Kadada nang malenya dan kadada jin nang kuat, kadada sihir nang kuat. Kadada anggapan orang ini sihir ini kuat, jin ini kuat, kadada. Karena nang kuat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sadar bahwa nang maha kuat. Nah, nang kayak itu. Jadi ini meluruskan guru lah juga pemikiran nah kayak itu guru lah. Rajin bila garing ya kalau wah ini bisa kena ampun orang nih ya. Wah langsung kayak itu membalas gitu nah. Biar tadi kan malahan lah orang lihat diri seorang dulu apa ada salahnya. Nah lawan guru lah apa kayak itu nah yang menyebabkan kan karena gangguannya lah kita misalnya kita garing atau asalnya kita kada pemarah jadi pemarah, asalnya kita damai-damai aja jadi pembenci, pokoknya yang negatif sifat-sifat negatif lah gitu, yang sifat-sifat syaitoniah. Wah, subhanallah. Rasanya. Jadi sifat yang kada baik itu nah kayak apa tuh? Apa penyebabnya tuh guru? Nah. Tadi kan kita sudah bicara tadi diagnosa. Kan ulun tadi belum menjabarkan apa-apa diagnosanya. Tadi kan hanya global tadi diagnosa ini. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini memang garing itu kan dua macam. Ada garing psikis luar, ada gangguan psikis, ada gangguan nang di dalam, gangguan batin. Nah, maka amunnya kita ketika kami diagnosa orang nih keluhannya apa tadi? Nah, keluhannya dia mudah emosi. Nah, mudah emosi. Jadi kayak betul malah ya kan mudah emosi. Artinya nang dulunya kada kayak itu. Dulunya kada kayak itu. Dulunya biasa aja. Timbul kenapa akhir-akhir ini timbul emosi tinggi emosinya. Ada kawan nang sedikit aluja. Nah, setelah diagnosa, nah ketika dalam pelajaran pendidikan kami di Jamiah Ruqyah Aswaji itu diagnosanya kan tadi di antara gangguan-gangguan gaib itu ada yang namanya gangguan kebatin. Dia perubahan yang besar dirinya tadi emosian, kemudian macam apa gangguan lain. Nah, indikasi dahulu tapi ini hanya kecurigaan, kada langsung vonis. Emosinya nijar anunya ada kaos sedikit kalau saya kerja. Orang tergepak aja nyodok ya besok ya Allah. Nah ada apa ini dulu kada kayak ini kayak itu. Nah kita kembalikan dulu kenapa sekarang jadi gini pimpin memang kayak ini kah kada aja bahari. Nah maka kalau orang sudah dia merasa ada perubahan dalam dirinya tadi kita nih ada apa sekarang jadi kayak itu pian. Nah nang kami baca apakah ada gangguan luar? Gangguan luar itu artinya nang menyebabkan ini tadi mulai tadi. Nah, pertama kalau tadi emosian bisa karena gangguan ingkutan. Orang kita Banjar aja kata jubi ingkut. Kata jubi ingkut lah. Pegangan. Pegangan. Jarang kita apanya ngarannya itu. Bisa lain ingkutan itu modelnya benda nang diyakini memiliki tuah, memiliki ajimat, memiliki sesuatu nang ini. Lalu model panasan, nah bisa itu wasi, bisa itu jimat, bisa itu ujung orang Banjar babasal, bisa babasal. Itu macam-macam cincin, apalah nang diyakini, diyakini ini tahan. Nah, itu lo takone adakah pian biasi ingkutan nang kakak ini nang diyakini, ada, maksudnya ada, apa? Oh aku nih tapi ini arwah abahku ini anu wasi mulai zaman Majapahit. Nah
lalu lawas kada taharago jar. Ini kejadian nyata lah. Kada taharago lalu amun kecoli amun aku pakai hanya di artinya baharago amun diharago mau dewani. Artinya kada ada takutan siapapun. Bendanya nang kayak apa kabalang hijau abang hijau kah. Kalau Pak. Nah, imbah makang itu lalu kemudian berubah sifat. Nah, berarti kan efek gangguannya sebabnya dari gangguan nang wasit tadi. Benda tadi ikutan. Salah satu. Iya. Bisa juga itu. Karena wasi itu nang ada unsur khodam. Ada unsur jin makhluk nang di mendiami jin nang kene setiap benda nang dituahakan benda nang diyakini memiliki kekuatan diyakini itu maka bisa jadi wadah bebuhan jin-jin tadi membuati. Bisa jadi wadah. Apalagi untuk dimandikan kemudian diyakini diandak kemudian ada rapal-rapalannya ada mungkin di macam-macam lah kayak itu diyakininya pulang. Dan ketika awas sugestinya ini wasinya jar wani benar. Mau ikuti nih. Amunnya kada tercocok. Kalampihnya. Wah, padahal wasi waraja. Cuma lantaran diyakini dari awal namun jurung kita diyakini ini wasinya nah kuat anu nah. Ini mantap nih amun tuh cabut mantap. Yakin gitunya. Nah, dari timbul tadi itu maka masuklah jin-jin kepada basi tadi. Lalu mempengaruhi sifat orang itu kebanyakannya satu dari hal wasi. Yang kedua pulang ada juga bukan dari wasi tapi dari amalan-amalan rapalan nang kada ada hubungannya lawan apa nang bukan agama tapi rapalan itu nang diyakini sebagai amaliyah gencang wani. Nah itu bisa juga mempengaruhi sifat emosi tadi itu kalau bicara emosi. Nah dan di Indonesia kami ini ada ada berpuluh-puluh gangguan itu ciri-ciri orang yang terkena gangguan itu ada banyak ada 20 30 cirinya. Dari 20 itu kalau nyesabuting ada maka indikasinya sudah arah itu. Tapi kami ada langsung ponis ini ada. Kami langsung pendekatannya dulu. Pendekatannya tadi mengembalikan ketauhidannya. Nah mengembalikan tauhidnya dulu pian bapak pian yakin wasi ini lah wasi ini kena memingit ya nah berarti mengalihi bujur big baik sebelum nyambal wasinya kau dipakai ya Allah dia kini ini panas juga iwak ayam dibunuhnya nah jadi wasit tadi kan memang wasinya ada salah. Wasinya ada salah. Kitanya nang meyakini lalu model datang bebuhan nang jin-jin tadi membuat itu kalau orang kita Banjar. Nah, jadi kami nih intinya amunnya orang teremosian lihat aja lo apa penyebabnya. Apakah dia punya amalan? Apakah dia punya ingkut-ingkutan? Nang kedua, nang terakhir apakah dia tadi alut jauh tadi ingwan. Nah bisa orang Banjar kita ini udah terus timurun mengarahnya ingwan nih ingwan buhaya ingwan tandung ingwan macam-macam ini nang diyakini bisa memberikan bantuan kepada kita. Memang orang Bahari Datu Nini Bahari niatnya baik aja Pang ya. Niatnya tuh kayak apa Guru Bahari niat itu orang Bahari kan pertama dalam hal Bahari kan zaman peperangan zaman perjuangan musuh meriam musuh senjata seorang parang wara ibaratnya menyasah parang ini ditembakkan mati bujur. Jadi kayak apa caranya parang ini lalulah ilmu lalu Bahari muncullah ilmu namanya ilmu kepahlawanan ilmu kejayaan kejagawan nang Bahari memang perlu untuk perjuangan kan kita ditindas jajah Bahari. Kamu seorang kita kada bisi pegangan apa lalu mengaji itu. Jadi orang Bahari memang terpakai. Nang wah ini kan ada lagi kejagawan. Wah ini berpintaran lagi. Bujur. Pintar menjadi duit. Berpintar berusaha. Ya kalau jadi kenapa masih ada nang kayak itu lagi. Nah itulah lalu namanya turun temurun nih ya. Kadang kalau dipisahkan.
Tadinya bisa berbuat di wasi, berbuat di mana-mana, ditombak, apapun bendanya. Nang apalagi nang diharagu tiap tahun, dimakan nih, di labuh orang Banjar ini. Diistimewakan, nah itu tiap tahun. Makanya dia kan bertemurun sampai walaupun nang mengambil ilmunya datunya, anaknya pulang kena anu kainya, abahnya, cucunya, semua amunnya masih meyakini kalau mendanang tadi, maka pasti ada efeknya tadi emosian karena gangguan tadi dari itu tadi gangguannya. Nah itulah awal asal muasalnya kenapa jadi banyak setiap ada penyakit nang pinanya di luar akal manusia tadi, maka itu indikasinya adalah gangguan jin. Tapi apakah kita menyalahkan orang bahari kenapa bahari gangguan? Kita nyalahkan karena orang bahari itulah caranya orang bahari supaya menang lah, supaya menang parlonya. Jadi memang diperlukan baharinya itu tujuannya ada bukan untuk penjagauan, kada untuk peperangan zaman dulu. Dan memang zamannya bahari terpakai menang. Wah ini guna apa lagi? Ya lah guna. Contoh orang bahari Bojokong mulai Banjar ke Martapura sejam sampai kalau ada akalnya sungai, kalinya di bawah buaya, wah ini ada juga speed sampai juga ya lah. Nah karena orang bahari itu gurulah memakai itu sebagai ya istilahnya alat yang canggih ya. Kalau sekarang sudah ada alat yang canggihnya. Jadi kalau sudah orang tadi dia sudah melakukan perjanjian lawan nang bubuhan jin tadi, maka kadang hilang. Ada akan sampai kacau wali, ada namanya itu disumpah, namanya di pagat uji orang kita Banjar, namanya ditalak. Nah kalau sudah ditalak dengan cara ruqyah, diputuskan perjanjian tadi, dan media-media yang sebagai rumahnya wadah-wadahnya hodam-hodam tadi kita bersihkan, maka insya Allah akan berkurang, akan hilang gangguan efek-efek negatif dari orang tadi. Nah gitu. Namun yang kayak ini kan jelas mas ruqyah tuh ya, kalau artinya memang serangan dari awal tuh kan dari media juga guru lah manuakan. Lalu tadi banyak tadi ruqyah apa segala macam merasa ini paling hebat, merasa segala macam. Nah tentunya nih kan dengan jam'iyah ruqyah aswaja nih kawan manukan gitu nama mengembalikan sebagaimana porsi dan sebujur-bujurnya. Kayak itu guru lah. Nah ini pulang guru lah. Pulang. Ulun ada 2 pertanyaan lagi bang guru lah. Nah yang pertama guru tentang kejadiannya ya, kalau ini kan kita nih yang kada baik tuh tentunya ada apa diagnosanya lah. Apalagi guru lah ini numpung di podcast Al Ajib ya kata. Nah kami bubuan anak jalanan ini kan rajin kan penyakitnya bisa obat lah. Bisa mabuk-mabukan minuman ya, kalau minuman yang murah dicampur apa Aldo ngaranna guru. Tadi guru bertakun Aldo itu apa aja. Nah jadi dirasakan. Nah itu pandangan bian di praktisi ruqyah nih guru lah, dari ketua pengurus Jam'iyah Ruqyah Aswaja tuh apa kayak itu guru diagnosanya. Nah lebih baik kami ini kan disambat kayak itu nah ya, kalau nyaman tahu ya apa guru. Jadi kalau tadi kan pian bertakon apa daripada gangguan obat gitu kan ngalanya dikehendaki tuh. Iya dikehendaki lah. Barang nang dicahu bos ini udah kada baik dihantop kan berarti tahu ngarannya. Iya tahu. Itu orang Banjar tuh ngarannya, itu ngarannya penyakit di paulah. Paulah bener. Inya mah hendak kan ada nang gangguan tadi kan icak ada hendak. Jadi diganggu inya. Nah, ada ini bukan gaib lagi ini ulangan gaib. Nah yang kayak itu guru awalnya di ruqyah guru. Nah kayak ini. Iya. Intinya ruqyah itu adalah keikhlasan. Oke, keikhlasan. Kalau orangnya sendiri nya kada ikhlas, 1000 kali di ruqyah kan damai. Karena kada ada motivasi dalam dirinya itu, keikhlasan anak untuk kembali kepada jalan yang baik itu kada ada. Tapi dengan doa pulang, dengan ruqyah didoakan orang tadi mudah-mudahan inya berubah. Bisa aja. Jadi karena kami pernah kayaknya, jadi kami pernah meruqyah orang nang kada gangguan gaib, tapi
jiwa psikis. Nggih. Nah kita happy pulang kan, jadi Yulun jadi faktornya banyak faktornya lah. Nah mulai orang tuh sifatnya berubah tuh banyak faktornya. Kita sebutin aja. Nggih. Ya Allah, faktornya banyak. Nah jadi kami lihat di henosa ini ada gangguan gaib. Gangguan gaibnya sedikit, artinya mudah aja di awal. Tapi ada gangguan besar, apa tekanan batin. Entah karena dia pernah punya masalah di luarnya, dia pernah punya masalah di rumah tangganya, di ibu bapaknya, di macam-macam. Tapi kadang kalau mengungkapkan, maka timbul dia mencari pelarian, pelarian untuk dia melupakan. Kan intinya orang nang mengkonsumsi nang barang-barang nang kayak itu adalah pelarian dia untuk mengungkapkan, atau dia hendak menutupi atau melupakan permasalahannya itu dengan cara yang simpel, dengan cara yang mudah. Ketika itu nyeplay, ketika itu inya dalam keadaan nyaman, ketika itu aja dia lupa akan keadaan dirinya, akan masalah dirinya ketika itu. Nah ketika sekali dia menggawi, dia dilalaikan, lalai. Nah, ketika lalainya itulah masuk gangguan, bisa gangguan. Ketika lalainya kan gini, kadang jin itu kadang kau masuk ke dalam diri manusia, nah ingat, kadang kawanya jin kah, sihir kah, gangguan apakah, kadang kawa masuk dia ketika orang itu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat lawan Tuhan, kadang kawa. Tapi dia menunggu ketika lalai. Nah kita nih ada 2 waktu nang malaikat itu kada umpat lawan kita. Kan bagi orang nang beriman ada nang malaikat nang menjaga, malaikat rakib, ada yang tukang tulis, ada namanya malaikat hafazah, malaikat yang memelihara. Nah semua malaikat ini inya kada umpat, ada waktunya. 2. Pertama ketika junub laki bini, atau dia dalam keadaan junub, malaikat kada umpat, artinya dia kada kawa mau umpat dan kada kawa melindunginya kan. Dan kedua ketika dalam WC. Makanya Nabi SAW di 2 waktu 2 perkara ini beliau menganjurkan, beliau menyuruh kita membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min waba'is, Allahumma inni Allahumma jina syaitan ketika hubungan. Nah kenapa di 2 waktu ini malaikat kada kawa umpat, kada kawa memeliharakan, kada kawa menjagakan kita. Nah inilah waktunya syaitan, waktunya jin. Nah ketika waktu dia ini para ulama menghukumkan setiap barang nang dikonsumsi nang untuk melalaikan itu najis, haram. Ketika dia mengkonsumsi barang haram, berarti dia lalai, lupa. Nah ketika itu dah masuk gangguan, apa yang artinya bisikan syaitan, bisikan jin, untuk kemudian dia mengulangi kembali perbuatannya itu. Dia lalai pulang, lupa pulang, nah dilalaikannya itu gangguan. Tapi secara langsung, kada langsung nang ini, karenanya masalah pulang, dibisiki pulang, ganggu pulang. Nah itulah perang kita. Bahkan Pak mengatakan, aku nih musuh paling gana kita ini bukan orang lain, diri kita. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Itu musuh kita. Yalah. Jadi kadang ada orang nang bersih dari gangguan setan. Jangan bebuhan orang nang ahli maksiat, bebuhan kami nang bebuhan. Jadi kadang manusia nang bersih diganggu, apa nang kada diganggu oleh setan. Bahkan sampai darinya Rasulullah SAW, beliau sendiri pun pernah diganggu oleh sihir. Nah sejarahnya nang kayak ini, Nabi ketika itu diganggu oleh seorang namanya Labib al-Asam, sihir dia sampai sempat melinglong akan melalaikan Nabi ini lalai. Tapi jakanya Nabi itu kada disihir, diganggu tadi, maka kadar ayat turun surah Al-Falaq Anas. Nah itu sebab nuzulnya, sebab turunnya Al-Falaq Anas. Rasulullah disihir oleh Labib al-Asam. Turunlah malaikat Jibril membawakan surah ini, ya Muhammad ikra, baca ini. Turunlah surah Al-Falaq Anas. Ketika membaca Al-Falaq Anas, hilang lalai tadi, hilang linglung tadi. Maka Nabi menyuruh cari sumber medianya. Nah itu dia tadi. Oh ternyata medianya ada di sebuah sumur, dari sumur nang di dalam sumur kering, dan itu ada tulang nang diikat dengan buhul-buhul.
Dicari, kalau sahabat dapat dihancurkan buhulnya. Siapa orangnya? Nabi kemudian diilhamkan, dipadahkan ini nama gawe. Dicari sahabat, dipanggil orang tadi. Nah berarti kadada orang nang bersih dari gangguan maupun jin maupun sihir. Tapi kita disuruh untuk melindungi diri kita minimal. Kita membaca saban pagi, saban sore, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Nah, kalau ada orang tadi dia hendak ampih daripada ketergantungannya lawan tadi, maka pertama dia azamkan, aku hendak ampih. Azam dulu. Azamkan bujur-bujur hati ini, bujur-bujur aku hendak ampih. Kemudian carilah cara yang lain untuk melupakan tadi kita punya masalah. Nang lain caranya. Nah sini ada amali-amal, ada maulidan, ada basaira, ada apa. Maka dengan kita membawa diri kita kepada kegiatan-kegiatan yang positif, maka insyaallah nang itu kata kawa empat masukin. Asal kita seorang membawa kepada diri kita ini karena hal kebaikan. Kita seorang karena jadi obatnya kita juga. Ruqyah pun obatnya kita juga. Kami ketika ruqyah orang dulu sampai kata anaknya berdoa apa ya? Ya Allah ini berdoa yakin pengen yakin sampai sembuh insyaallah. Dengan yakin tadinya ada juga kami dihemat membaca beliuran baca bilang bobo kurang aja jadi yakin. Pertama kali ikhlas ada yakin biar sejam di ruqyah orang berdiam orang yakin kadanya. Berarti kan kata keikhlasan. Jadi intinya ruqyah tadi adalah ikhlas. Kalau orang dia tekanan tadi kan ada orang nang ada gang negatif terus minum-minuman lah apa inilah. Memang ada gangguan di batinnya itu gangguan. Apa bantuannya? Alladzi yuwaswisu, setan dia mewas-waskan dalam hatinya. Membisik-bisiki bagaimana masalah kayak ini. Nah, maka untuk hal pertama yang kita gawe supaya dilindungi tadi, yang kita amalkan minimal tadi surah 4 Fatihah, qul huwallahu hafal Anas, pagi sore baca bismillahirrahmanirrahim, la yadur masmi 3 kali. Itu aja Nabi, maka biar yang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim tadi 3 kali kadada nang kawa apapun memberikan mudarat. Baik di dalam hatinya, di batinnya ataupun secara zahirnya. Kalaupun karena juga sudah aja kau membaca jar karena aja masih berarti takdir Allah. Dan orang tak kena gangguan sihir, gangguan jin itu bukan aib. Aib. Kenapa kada aib? Rasulullah aja kena. Nabi pernah kena, berarti kada aib. Bahkan itu bisa menjadi namanya panabus dosa kita. Garing itu anggaplah garing biasa, maka penabus dosa kita. Nah, gangguan sihir ini macam-macam lah. Ada orang yang baik-baik, kemudian timbul berubah jadi orang yang kada baik. Ternyata ada gangguan sihir. Bisa. Bukan jin yang ulah, tapi sihir dari seorang orang yang benci kepadanya atau orang yang kada baik lah, hendak mengulah memperbuat sesuatu kepadanya. Bisa. Jadi sihir tadi, sihirnya kemudian sihir itu menyuruh jin untuk mengganggu orang tadi. Jadi kan langsung jinnya pada sihirnya dulu. Sihirnya mengganggu lawannya hanya jin tadi. Nah, kebanyakannya sihir ini terbagi 3. Ada sihir nang berhubungan karena kebencian. Itu. Yang kedua karena bukan benci tapi kenapa dendam. Dendam ada juga. Benci karena dendam. Yang ketiga bukan benci, dendam tapi karena cinta. Nah, kehendakan. Oh, kehendakan. Nah, inya hendak lawan si A tuh. Tapi nya ada hakon. Alo jarang wehene cinta tolak dukun tindak. Itu. Ya Allah. Jadi 3 macam yang paling banyaknya. Jadi cinta tuh ada juga lah. Ada sihirnya. Orang nang aturannya kayak ada hendak, jadi hendak. Orangnya nejar begawi kada. Ayolah muhanya babasangkot dia kebanyakan ibaratnya dijual kan payo modelnya timbul pas lawan nang si A tuh hendak
timbulnya kehendakan benar. Nah, sesuatu nih. Tapi kalau memang orang tuh memang karena walaupun jahirnya orangnya kada baik, apa namanya, rupanya kada bagus, palasnya kada bagus, tapi orangnya alaknya bagus, mengajinya baik, yalah, jadi imam bisa, ajan bisa, lu orang, wah orang kan memandang karena solehnya tadi bisa jadi, tapi ini bahaya, orang mana udah kada baik, kelakuannya kada baik, gawinya kada baik, timbul dapat yang itu aja, kada mungkin nih, boleh jadi jangan langsung ada hanya nang kayak itu. Atau kayak ini kebanyakannya pernah ulang tamu itu. Oke, jadi bujur guru lah, cinta tuh membutakan guru lah. Bos, membutakan. jadi pernah kayak ini ketika ada seorang perempuan yang datang kawan kami, alumni aja saban hari keingatan terus. Kerendangan lah. Kerendangan lawan si A, lawan si ini nih, kenapa kau udah kada pernah lalu terpikir nih? Memang ada. Cuma pada mungkin kada terpikir. Ada pang dulu aja bocah ini jalan hendak betul ulun tolak siapa mantah aja. Nah jadi hajin aku nih jadi ulahnya aja kayak itu. Tapi kan kada langsung juga, kada langsung memponis orang salah apa-apa. Karena metode dari Ruqyah Aswaja tuh kayak itu kada boleh dia. Iya itu kada boleh. Iya. Harus dulu didiagnosa. Harus didiagnosa. Di diagnosa kami di Aswaja ini tiga. Pertama kalau sihir mahabbah, sihir cinta tadi. Kalau sihir cinta berarti pertama lo niata adalah keganangan. Ya, keganangan terus mudah amunya kada bertamu nih kada kawa. Amunya kada menelpon nih. Modelnya. Makanya menelpon biniannya, lain lakiannya. Awalnya sih lakiannya, ini kada balik pulang, amunya ada mendengar suara sehari jangan mendengar model sarik tuh, emosian orang di rumah nih, imbah si lakinya menelepon ranai, berarti kan ada sesuatu. Nah kemudian satu berarti udah nyata nih, belum lagi kita titihi pulang, apakah dia rancak pusing kepalanya, rancak amun pusing, tapi karena mau nyemitihi muanya sampai. Pusing, kayak itu juga lah bagian belakang. Karena kan dia dipengaruhi. Otak kan dipengaruhi. Jadinya otaknya itu diputar balik. Nah aturannya benci jadi cinta. Diputar balik otaknya tuh. Hati nolak hati nih. Ini otak ada balik. Maka dia akan sakit juga bagian belakang. Dua, udah orang kayak gandangan, dia rancak ke sakit bagian belakangnya. Yang ketiga pulang dia rancak mimpi lawan orang tadi. Tapi bisa juga mimpi bukan orang tadi, mimpinya ada hubungannya dengan ular. Ular itu bisa, jadi anggap orang kita lah dalam mimpi ular itu ada nang ada nang hendak kada. Padahal dalam Ruqyah Aswaja kalau orang tuh mimpi ada hubungannya ular, baik itu ular nang apalah matok maginya matok, berarti itu ada sihir nang dikirim lawan orang tadi. Nah tiga ini loh indikasinya, dia rancak sakit, ada mimpi buruk, ada pagi ular hubungannya, ketika pulang dia keganangan, berarti jelas sudah nih secara diagnosa memang ada hubungannya, orang ini ada gangguan sihir oleh karena cinta mahabbah. Nah kita hanya kita ruqyah prosesnya, ada cara-caranya pula. Nah itu mahabbah itu yang paling banyak. Tapi apakah salah pulang nih? Apakah salah pulang orang nang menyihir nih? Nah amun di secara hukum siapa aja sihir pelakunya maupun nang menggawinya itu salah sudah berdosa besar, apalagi nang menyebabkan sampai ke sakit, sampai ke mati orang tadi. Ada orang sihirnya tuh menyuruh cinta aja, tapi ada hendak model itu model dendam. Nah menyiksa dari mahabbah tadi timbul dendam. Inya pola hendak, kemudian aku hendak mati. Hilang karena inya pernah dilukai, mana ditolak pulang, ludahi pulang, jajak, datang ke rumahnya pulang, dihina pulang. Nah maka apa maknanya pulang? Nah jadi kalau misalkan
ada orang nang hendak begini bagi binian lah bagi kaum muslimah binian, ada orang nang hendak maka dengan baik-baik dengan cara nang baik-baik lah. Karena orang yang sudah gelap mata gelap hati, apapun caranya digawinya menghalalkan segala cara. Dan itu apakah berdosa? Setiap pelakunya berdosa, tapi orang yang dikirimi kada dosa, malah dia mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Dia mendapatkan keberkahan, dia mendapatkan ampunan segala dosa-dosanya. Jadi orang kena sihir itu selama dia kena sihir maka dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dia dianggap sebagai pelebur dosanya tadi. Nah itu hanya satu habah. Dua lagi panjang misalnya gini. Kita kan ada bagi harinya gini. Bujur guru ya bujur. Nah, itu nang kebanyakannya aja. Jadi ini kita sudah jelas benar guru tentang ruqyah nih bawa minum lo guru. Jadi dari ulun juga kan jelas juga kayak itu, mudah-mudahan penonton Al-Ajib Banjarmasin nah dari asalnya memandang sebuah ruqyah ini negatif ya kan kawa atau buka, makanya kita pikiran. Buka guru podcast ini kayak itu saya kira iya ini jalur dakwah lah juga kan kayak itu ini terakhir guru lah pertanyaannya kayak itu dan tadi menyambung dulu ya kalau kami juga guru mendengar nangga ini ya, kalau masyarakat juga penonton segala macam mendengar nangga ini istilahnya dalam berbagai masalah dalam kehidupan nih, gangguan apa segala macam nih perlu mediator kayak itu media kayak itu untuk penyembuh tadi kan kayak dokter juga tadi guru ya kalau nah mudah-mudahan guru lah Jam'iyah Ruqyah Aswaja ini berkembang pesat guru karena perlu dokter-dokter tadi punya logikanya ya kalau ini kan di bidang yang ini ya kalau perlu guru yang mudah-mudahan dari ulun ya Allah dari kekawanan di sini terus berkembang guru Ruqyah Aswaja ini di ini sebuah dari PBNU guru lah. Iya. Nah, mudah-mudahan Nahdlatul Ulama juga berkembang pesat kayak itu. Nah, karena ini adalah Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertanyaan terakhir guru lah. Sebelum kita menutup kayak itu praktisi daripada Ruqyah Aswaja ini apakah bisa guru? Ini banyak pertanyaan kayak itu ya. Melihat gaib-gaib tuh melihat jin guru nah ini perlu dibuka guru soalnya bila ini kada dibuka ganjal menurut ulun. Apakah praktisi daripada ruqyah tuh ya seberatan ruqyah lah nah tapi kita kada membicarakan kan Japian tadi kada usah kita mengulik tentang Ruqyah Aswaja ini nah dari NU kayak itu nah apakah bisa kayak itu melihat jin atau setan iblis apa segala macam ya lah nah itu pertanyaan baik. Nah, jadi Jam'iyah Ruqyah tadi kan intinya kita kembali ke awal tadi. Ruqyah tadi adalah doa untuk kesembuhan. Doa. Jadi dan motonya tadi apa guru? Ruqyah bukan kesurupan. Nah, Ruqyah bukan kesurupan ya kalau. Tapi kalau ada ketika Ruqyah tadi ada hal-hal yang di luar nalar yang berubah ada kesurupan ada ini itu hanya sebagian kecil dari proses Ruqyah. Dan insya Allah kalau ada Ruqyah Aswaja kada ada hamuk, kada ada hamuk. Kalaupun hamuk itu berarti ada sesuatu yang lain. Jadi tapi ada di partisi kami amun kawa itu jangan sampai dia peronta hamuk benar kada boleh. Maka ada amalia-amalian yang harus kita baca untuk supaya tenang orang tadi. Nah kalau bicara tadi tentang Ruqyah, apakah perlu seorang peruqyah itu kalau kita mengaji ilmu Ruqyah kawa melihat hal-hal gaib ini itu. Nah, apakah pas benar lah semuanya itu awal melihat? Nah, kalau kami di pendidikan kami di Ruqyah Aswaja itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Anda boleh beramalan atau bagi lihat hendak melihat itu kada boleh. Kenapa kada boleh? Karena ditakutkan. Kita ini kan hidup di alam nyata. Alam jahiliyah nih. Tapi kalau mau kita ini melihat, tapi apakah kada kawa? Boleh jadi, bisa boleh saja orang tadi. Tapi melihatnya itu pun bukan kehendak. Nah, bukan kehendaknya, bukan diulah-ulah. Aku nang mau kamu tahu. Lihat.
itu dukun. Oh, itu dukun. Kita kembali. Nah, jadi kami kada boleh melihat. Kada boleh, artinya bukan kada kawa. Tapi bagi orang-orang nang hal nang gaib itu apakah kau udah lihat? Nggih. Semunyaan mungkin bagi Allah. Nggih. Yalah. Tapi lamun dari kami amaliyah supaya kau melihat nang jin ini, apakah pernah ulun dari halus sampai nang gonol ini sampai nang seumur ini alhamdulillah kada pernah lagi bertemu hantu apalagi jin. Nah ujah habar kene amun di film aja film Woi, itu settingan guru lah. film aja. Nah amun nang secara tapi apakah tapi amun ada orang nang bisa melihat contoh dia bisa melihat apakah salah. Nah kita lihat dia pulang. Kenapa jadinya kau melihat? Nah kayak orang indigo. Nah kayak anak-anak nang cenayang kau indra keenam itu melihat itu. Kalau di pendidikan kami di Ruqyah Aswaja, orang nang bisa melihat keadaan nang hal gaib itu salah satu dari gangguan. Loh, gangguan guru lah. Iya. Ini bisa melihat itu gangguan. Karena gangguan, karena diganggu penglihatannya daripada jin. Nah kalau ini tadi mampu melihat alam nang alam sebelah mulai alam nang ini, maka dia itu akan hidup di alam nang dua. Camuh jadinya jalannya dua aja nah kayaknya karenanya melihat alam gaib tiba 4 jadinya ada alam sebelah. Nah camuh apa ini? Camuh ujur. Nah jadi alangkah bagusnya baik ada usah hendak tapi apakah kada boleh, apakah kada kawa melihat? Kalau Allah mandaki mudah aja kawa aja nah gitu. Cuma dari kami kada diperkenankan karena orang nang pernah melihat, contoh orang nang melihat jin, maka dalam penglihatannya itu karena ada namanya reduksi energi, artinya tertinggal energi nang kada bagus di kepalanya, di matanya itu, lalu menyebabkan sakit coba. Itu aja orang nang indigo tuh dia pasti sakit kepala, banyak keluhannya kepala, karena dia melihat. Karena ketika dia mulai energi yang ada bagus, maka ada kebetinggal energi itu di kepalanya. Efeknya itu. Nah jadi itu kami hanya diajarkan namanya pirosat. Apa itu? Pirosat hati. Karena jelas Rasulullah ittaqu firhatal mu'min fa innahu yanzuru min lillah. Takutlah kamu kepada pengerasaan khatarnya orang nang beriman karena dia melihat dengan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya firasat saja, di hati aja, keyakinan saja. Nah itu yakinnya tadi dengan diagnosa, dengan keyakinan dari ada pelajarannya, maka itu kada kawal disalahkan. Khatar hati namanya. Nih itu nang kada kawal disalahkan kecuali dia mempunyai kuat bujur-bujur. Nah, bagaimana cara orang mendapatkan khatar nang bujur-bujur pas bersih? Kada akan menjaminnya, tapi kita hanya berusaha menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, menjaga ibadah kita, maka semakin bersih diri kita, maka insya Allah semakin kuat dan semakin baik khatar di hati ini. Jadi apakah kada kau melihat? Boleh jadi, bisa aja, tapi mun kawa kada usah gin. Karena kita hidup di alam dunia ini, alam nyata nih. Amun kita melihat di alam kedua, kalau kita mau kayaknya orangnya bersepuluhannya timbul pelihnya banyak. Nah orang beribu-ribu mau kada usah gin melihat gitu ya kalau dan jin ini mau kita hendak melihat pulang kada mayu wadahnya sasak banjar gitu kada mayu ya kan kita hidup telah bujur melihat kayak tuh sasak kada kawa jadi kada usah gin mulai lihat kayak itu baik kita ba'amaliyah menjaga diri kita aja. Bila kita ba'amaliyah membaca amaliyah nanti Rasulullah untuk melindungi diri kita. Tapi kalau tak lihat juga pun kalau isinya kan ada hantu anujat kita tak lihat bukan melihat tak lihat bukan berarti kita hendak berhasillah ada. Nah dan pun setan jin nang inya betampai pun itu kada semuanya hantu nang kau betampai langsung. Dia punya tingkat-tingkatan juga. Hanya tingkatan nang ecek-ecek aja.
Ada kau congol, ada kau congolnya, kada kau mencongol kalah kita nih. Sama juga kita nih juga manusia nih, kada kau semuanya manusia itu kau melihat juga ada makam-makamnya juga. Jadi hantu atau setan itu nang kawa becungol ke dunia jahir gini adalah mungkin hantu setan nang tingkatannya udah tinggi, udah hanya kawa becungol itu pun kadang langsung juga. Tapi dalam beberapa hal kawa kayak dipoto kan bukan kehendak. Bukan kan memoto contohnya pian tulak ke hutan atau lagi campingan. Timbul foto-fotoan apa ya di bawah pohon ya. Nah, kan bukan kita berkehendak. Tapi itu pun berarti hanya menandakan sesuatu aja, menandakan aja. Bersalah gitu. Tapi apakah jadi ulun mengatakan apakah kawa melihat boleh jadi bukan berarti kada kawa boleh jadi kalau Allah berkehendak mudah. Tapi lamun dari kami kada boleh. Dari aku aswaja kada ada diperkenankan untuk beramaliyah untuk melihat hal-hal nang jin gitu. Tapi hanya disuruh menguatkan hati aja. Namun kita melihat takutnya kayaknya ada efek ke awak kita dia akan bagus. Udah bagus. Nah, karena kita di alam dunia hidup tapi di alam lain kawa juga melihat camoh. Ada efek timbul keramian orangnya timbul di kamar kan tertawa. Iya. Papandiran semangan apa aja ada kawan aja. Nah, hokola gila nih kalau. Nah, itu dimu camohnya. Baik dosa gin. Nggih. Nah, mudah-mudahan guru juga dari Jamiah Ruqyah Aswaja nih bujur-bujur kita dia harapan daripada ulun Bang ya kalau dari mendengar kisah pian sudah kami berataan mendengar kisah pian gitu nah. Ini satu benteng kebenaran menurut ulun kayak itu nah yang harus kita ungkap guru ay. Soalnya kayak ini guru ay. Banyak kayak itu nah yang anu juga inya tadi kada bisa melihat apa segala macam lalu kisahnya bisa lalu hayal tuh nah guru ay amunnya ada yang Jamiah Ruqyah Sari Aswaja nih kan jadi kita merasa tentram damai ya tahu di mana menuju tuh nah guru ay. Nah kayak itu nah sebagai penutup guru lah harapan bian apa kayak itu nah tentang Jamiah Ruqyah Aswaja nih harapan pian terakhir guru. Jadi harapan kami kepada masyarakat Banjarmasin khususnya dari seluruh masyarakat yang melihat mendengar ini acara. Pertama kita dahulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman dan takwa kita. Karena segala macam apa juga pun kejadian hal terjadi dalam diri kita ini semuanya adalah kehendak Allah. Jadi mau ada orang yang kena gangguan gaib, kena gangguan jin, gangguan sihir, gangguan apa. Nang pertama nang penyatakan dahulu kadada sihir nang kuat, kadada jin nang kuat. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Kadada nang pernah menang sihir. Sehebat sihir, sehebat jin kadada pernah menang. Karena Allah Maha berkuasa. Nah, jadi pian nang bagi mungkin ada saudara-saudara kita nang ada gangguan gaib, ada gangguan jin nang ujar orang diganggu orang ini nang pertama nang pian lakukan dulu adalah kuatkan iman dan takwa. Kuatkan ibadah pian. Karena semakin ibadah pian kuat, semakin ketakwaan pian kuat, maka dia dengan sendirinya akan hilang. Tapi kalaupun kada hilang, kalaupun masih ada gangguan, maka ada jalan. Kita kembali kepada sunnah adalah kita tadi dengan doa untuk kesembuhan tadi dengan ruqyah. Maka kalau ada gangguan itu dia lawas sudah bertahun-tahun, contohnya sihir tahun-tahun, udah orang kita parang maya santet ini tuh udah lawas, maka semakin lawas dia berada di tubuh seseorang, maka dia akan berubah aturannya jadi dari gangguan non medis menjadi gangguan medis. Karena kelawasan terlalu lama dia sudah di awak nih. Contohnya kayak selang itu dijilat, lawas kelawasan bungkas, ya lah karena tahan ujar. Nah, jadi awalnya dari gangguan non medis maka bisa berubah jadi medis, bisa gitu.
Nah, jadi apa cara kita bagaimana kalau ada yang terganggu masalah gitu deh. Nggih. Jadi intinya kita berdoa kepada Allah Taala. Yakin baca bismillahirrahmanirrahim, membaca Fatihah 4, keyakinan kita Nggih. kada ada sihir yang kuat, kada ada gangguan apapun yang kuat, asal orang tadi kembali. Kalau sudah dia merubah kepada pola jiwanya, udah berubah batinnya atau pikirnya udah kayak orang gila, nah itu maka perlu kita dibantu. Nah, artinya minta bantu baik pihak keluarga dan atau siapapun untuk orang tadi. Kalau sudah kayak itu, dan orang minta ruqyah itu pada berdoa tadi. Adalah kita minta doakan kesembuhan, dan itu sunnah. Artinya berdoa, kita seorang berdoa atau minta doakan kepada orang lain itu adalah sunnah. Dan jangan takutan beruqyah. Karena ruqyah tadi bukan kesurupan, ruqyah tadi bukan yang harus kesurupan, ngamuk, ada macam-macam. Jadi ketika ruqyah itu karena ada yang menangis saja, ada yang muntah saja, dan apa. Tapi insya Allah kalau di ruqyah aswaja, kami yang membedakan kami ini adalah penanganannya itu lebih santun. Kadang yang terlalu hamuk, ada apa-apa. Dan kami menjaga benar jangan sampai terjadi hal-hal yang kami diinginkan. Karena yang namanya gangguan setan, gangguan jin itu di mana-mana. Apalagi ini pulang zaman ini masih banyak aja lagi nang sihir kayak itu. Mula orang dagang kada payo, mula orang cerai laki bini, macam-macam mula orang ini. Nah, itu banyak. Mungkin karena di lain hal karena kita bahas kembali apa-apa nang ciri-ciri orang nang terkena gangguan. Ketika kita hanya secara global secara pembukaan dulu guru. Mungkin di lain hal kayak di waktu kita bahas apa-apa orang tadi nang ciri-cirinya dan bagaimana penanganan awalnya lo. P3 kali ya Pak lo. Pertama pada kesurupan. Iya. 3 kalinya kayak apa caranya. Nah, kita insyaallah di lain waktu karena kita akan membahas apa-apa nang ciri-ciri umum, ciri-ciri khas orang-orang nang tak kena gangguan. Apa-apa bagaimana cara jin tadi dia mengganggu, bagaimana ininya supaya sebagai pengetahuan bukan pian. Tapi awalnya lo ini lo kita buka supaya ruqyah tadi doa untuk kesembuhan, dan kalau ada gangguan maka insyaallah kami siap dihubungi, tim kami siap dihubungi untuk membantu siapapun keluarga kita yang diganggu atau terkena gangguan atau terkena sakit yang di luar nalar. Dokter menyerah sudah kepada gangguannya, maka insyaallah kita membantu, bukan menjamin lah, kita hanya membantu aja, membantu akan pian berdoa. Kami pun juga mendoakan, kami juga mudah-mudahan doa kita dikabul subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini sebagai pembukaan, mungkin di lain kesempatan kita bahas juga deh ciri-ciri orang yang terganggu, ciri-ciri orang yang ada gangguan, dan mungkin karena kita kaulah live mungkin. Nah bisa tuh. Mungkin kita karena lawan Bang Ayap. Karena kita ulah Bang Ayap ada live guru ayo. Mungkin karena kita ulah live, karena mungkin di YouTube atau ulah live, karena live penanganan secara online. Jadi tuh kawa guru langsung komentar kan ada yang ada batakon ya. Kalau ini kan ulun aja yang batakon 1 jam kita pada waktu ada gangguan apa misalkan lon guru online. Dan itu kawa asal dikirimkan alamat dia atau kayak apa secara online, kita bantu secara online insyaallah. Karena ruqyah ini luas. Kami pernah menangani orang di Padang di Sumatera, pun di Banjar secara video call. Alhamdulillah. Kawa doa nih sepanjang dunia nih kawan. Bahkan dia pernah di Saudi Arabia. Orang di Saudi, kami di Banjar. Kita bantu secara video asal lancar aja hubungan ini jangan pagat-pagat ya kalau. Pagat lah kita. Sip dah guru telepon pun kawa, via telepon pun kawa. Tapi secara baiknya berhadapan langsung. Tapi mungkin kena pemirsa kawan bertakon apa ini kita bantu. Nah, mungkin ada gangguan apa kita bantu, dan insyaallah kami Mbaharaya ini setelah Ramadan kami akan membentuk beberapa tim penelusuran, juga tim daripada insyaallah juga akan nanti melibatkan bagian muda-muda kayak Bonpian. Kita bentuk tim untuk membantu masalah gangguan. Gondrong nggak ada bapak 4 bapak saya bincang aja oh guru bang gawean pian bang AF
Oke, terima kasih Guru lah. Ini sebagai pembukaan kita berjumpa lawan Guru Haspi. Nah, mudah-mudahan dari ulun menutup closing kayak itu. Nah, kita mulai dari azam diri kita yang asalnya negatif ini mudah-mudahan berhijrah kepada yang positif. Nah, dan jangan lupa dibantu juga dari Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Nah, bersama Guru Hasbi. Nah, terima kasih. Ada channelnya. Ada Channelnya di YouTube karena cari JRA Banjarmasin. Nah, sip nggih. Cari karena JRA Banjarmasin. Buka itu ada lengkap. Ulun kami penanganan santet, penanganan jin, penanganan insyaallah ada pokoknya karena JRA karena ulun sertakan Guru lah anunya linknya tadi ya, kalau di podcast ini disertakan juga apa tadi JRA nggih. Ada YouTube-nya, Instagram, YouTube ada lah. Instagramnya, Nah, insyaallah buka aja insyaallah. Nah, mudah-mudahan dari ulun lah berkembang karena kita perlu media penolong nih Guru lah. Perlu ruqyah Jam'iyah Ruqyah Aswaja ini sangat perlu benar, apalagi di zaman ini gitu. Nah, kita perlu bimbingan dari guru-guru kita dan dari tim dari Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Terima kasih Guru Hasbi. Mudah-mudahan tadi yang rencana pian lab apa segala macam kawa juga kita turut membantu juga, turut berkolaborasi Guru. Terima kasih dari ulun, tetap berkarya dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.